Baik, shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Yes, walaupun saya nggak bisa lihat Bapak Ibu satu persatu, tapi saya percaya Tuhan yang adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Tuhan Yesus bersama dengan Bapak Ibu semua dan saya percaya keadaan Bapak Ibu semuanya berada dalam keadaan yang luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Bapak Ibu, sebagai manusia biasa saya percaya tidak semua di antara kita malam hari ini ada dalam keadaan yang baik. Akan tetapi saya mau ajak Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah-rumah, yuk kita sama-sama buka hati. Yuk kita sama-sama belajar hitung berkat-berkat Tuhan dari yang paling kecil. Supaya kita bisa mengucapkan syukur. Karena apa? Karena kita sebagai anak-anak yang dikasih oleh Bapa, kita semuanya berada dalam rancangannya yang sempurna. Kita tetap berada dalam naungan kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Nanti dalam doa saya akan berikan waktu supaya kita merenung. Mulai dari bangun tidur, ketika Anda membuka mata, Anda bernafas, kita mau syukuri. Kita dalam keadaan yang sehat. Kemudian kita melihat pasangan kita melihat anak atau orang tua, mereka tersenyum ke arah kita syukuri juga malam hari ini. Karena mereka juga dalam keadaan yang sehat. Kemudian sepanjang hari ini, sampai malam hari ini, kita boleh berada dalam persekutuan doa online. Apa saja yang sudah Tuhan Allah, Bapa kita yang sungguh tersayang, berikan sepanjang hari ini. Kita mau hitung, kita mau syukuri. Kita mau lihat semuanya dalam sisi yang positif, supaya kita bisa mengucapkan syukur malam hari ini. Karena firman Tuhan katakan, bersyukurlah senantiasa. Dan lebih dari itu, kita semua ada dalam rencananya, kita semua ada dalam rancangannya yang sungguh indah. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai persekutuan doa kita malam hari ini. Kita akan buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang sungguh Kau kasihi. Keberadaan kami pribadi, lepas pribadi malam hari ini Bapa, itu adalah bukti nyata bahwa Engkau sungguh Allah yang memberikan penyertaan yang senantiasa, yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami mau rendahkan hati kami Bapa. Kami mau buka hati kami Bapa. Karena kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kehebatan kami. Bukan karena apa yang kami miliki saat ini. Melainkan semuanya karena kemurahan-Mu Bapa. Walaupun apa yang sedang kami alami mungkin saat ini belum baik. Tetapi dengan iman kami mau katakan bahwa semuanya akan baik. Semuanya sedang berjalan menuju ke arah yang baik. Karena kami semua ada dalam rancangan indah-Mu, dalam rencana indah-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu, inilah waktunya kita hitung berkat sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, yang sudah kita rasakan mulai dari pagi, dari bangun tidur, kemudian sepanjang kita beraktivitas siang hari, sore hari, sampai malam hari. Mari kita renungkan bersama-sama sejenak. Dan kita mau bawa semuanya itu, kita mau serahkan semuanya itu kembali ke dalam tangan Bapa sebagai rasa syukur kita. Mari kita hening. Terima kasih Bapa. Ketika engkau bangun tidur, ketika engkau melihat keluargamu, ketika pagi menjelang siang, Kau yang bekerja, Kau yang berusaha,
siang menjelang sore, semuanya berjalan dengan perkenanan dari Bapa. Sampai pada sore hari ini, Bapa, ini pengalaman hidup kami sepanjang hari ini setidaknya Bapa. Tetapi lebih dari itu kami bersyukur Bapa, selama 1 minggu kemarin, Engkau senantiasa mengiringi hari demi hari kami. Engkau senantiasa mengiringi langkah-langkah kami Bapa. Kami semua ada dalam rancangan-Mu, kami semua ada dalam rencana indah-Mu Bapa. Kami semua ada dalam naungan kasih-Mu Bapa. Dan ampuni kami malam hari ini Bapa, kalau kami ada yang bersungut-sungut, kami ada yang mengeluh. Tidak pantas kami mengeluh di hadapan-Mu Bapa. Tidak pantas kami bersungut-sungut di hadapan-Mu Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang sudah terbukti. Engkau sudah sungguh terbukti Bapa, bahwa penyertaan yang daripada-Mu selalu sempurna Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah atas ruang dan waktu. Engkau sudah berjalan mendahului kami Bapa. Engkau sudah berjalan di depan kami Bapa. Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik Bapa, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa, untuk hidup kami, anak-anak-Mu yang Kau kasihi Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Oh, sungguh banyak yang sudah Kau siapkan Bapa, yang sudah Kau rencanakan Bapa dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, ada dalam naungan-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami adalah anak-anak yang Kau kasihi Bapa. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Tak pernah Kau lepaskan kami Bapa, sedetik pun Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur dan bersyukur. Kami mau berterima kasih Bapa. Semua yang sudah Kau kerjakan adalah untuk kebaikan kami sampai detik ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, karena Kau mengerti kami Bapa, mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
segenap hati, mari kita berdoa bersama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancanganmu indahmu kami amini Bapa, terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti segala yang ku perlukan, segala yang ku karena kasih-Mu sempurna, sembuh dan sungguh-sungguh nyata Bapa, nyata dalam hidup. Karena itu kami bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bapa, sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dengan segenap hati kami doakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari umat saja yang di rumah bersyukur, naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur, terima kasih Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dengan segenap hatimu terus katakan, ku bersyukur. Kau sungguh baik Bapa, Kau sungguh baik Bapa. Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku lebih sungguh lagi katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam
bersyukur-Mu, naikkan terima kasih-Mu malam hari ini. Bapa, berterima kasih untuk kesehatan-Ku Bapa, berterima kasih untuk pasangan hidupku Bapa, sungguh pasangan yang luar biasa yang Kau taruh dalam hidupku Bapa. Bersyukur untuk anakku Bapa, bersyukur untuk perkembangan yang luar biasa, bersyukur untuk orang tuaku Bapa, untuk ayah ibuku, bersyukur untuk usahaku, untuk kelancarannya Bapa, bersyukur untuk setiap campur tangan-Mu di hidupku. Terima kasih Bapa, bersyukur untuk malam hari ini, untuk pelayanan malam hari ini, bersyukur untuk persekutuan doa malam hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau mengerti kami, Engkau menyediakan yang kuperlukan, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang selalu ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Bapa. Tiada kata lain selain syukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih banyak Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ini syukur kami Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Engkau baik, akan tetap baik untuk selama-lamanya Bapa. Kami tidak akan lagi meragukan kesetiaan-Mu, rencana-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami Bapa. Karena Engkau sudah terbukti Bapa. Dalam firman-firman-Mu sudah tercatat dan tertulis bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Engkau bekerja dengan waktu-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang selalu menuntun tangan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Dan malam hari ini Bapa, tiada kata lain selain syukur, puji-pujian, penyembahan yang sungguh bisa kami bawa ke hadapan-Mu Bapa. Karena kami tahu semua yang ada dalam hidup kami semuanya berasal daripada-Mu. Dan kami mau nyatakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Semua yang ada dalam hidup kami, semua adalah untuk memuliakan-Mu. Dan menjadikan kami saksi-saksi hidup-Mu dalam keseharian kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Engkau yang beracara dari awal hingga akhir. Engkau yang memberkati dari awal hingga akhir persekutuan doa malam hari ini. Dan kami percaya Bapa, di ruangan manapun kami berkumpul malam hari ini, kami percaya Kau jadikan rumah kami adalah kerajaan-Mu. Kau nyatakan kehendak-Mu di setiap rumah-rumah kami, di setiap ruangan-ruangan kami. Dan kami percaya malaikat-malaikat-Mu hadir bersama dengan kami. Walaupun terpisah, kami akan berikan yang terbaik malam hari ini dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Oh yes, Tuhan kita baik. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Gak ada henti-hentinya, mari kita katakan, hari ini kita mau bersuka di hadapan-Mu Bapa. Hari ini kami mau bersuka di hadapan-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang selalu hadir. Setiap hari kami bersuka. Hari ini, hari
inilah harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka Dalam Tuhan. dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Penuhi ruanganmu dengan sukacita. Bersuka, Amin. bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bapak Ibu yang di rumah, nyanyi bersama-sama yuk. Bersuka, Amin. bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, Bersuka, bersuka dalam Tuhan. bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan tepuk tanganmu. Bikin ruanganmu ramai dengan tepuk tangan. Bikin ruangan Bapak Ibu penuh dengan sorak-sorai. Yes. Oh, kami bersuka Tuhan. Kami bersuka Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau akan selamanya baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah salah Bapak. Oh yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin Bapak. Selalu baru aku bagiku. Hari demi hari kami di tangan-Mu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan dengan penuh semangat. Tuhan Yesus baik, Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih-Mu Bapa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin Bapa, kami terima Bapa. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Yes, Engkau baik Bapa. Bapak Ibu, lihat ruangan sekelilingmu. Sudah? Itu adalah hadirat Tuhan di tempatmu masing-masing saat ini. Ketika engkau memandang ruangan sekelilingmu, sejauh matamu memandang, itulah hadirat Tuhan. Tuhan Allah hadir, mendengar setiap ucapan syukurmu, mendengar sorak-soraimu, mendengar tepuk tanganmu. Dia sungguh rindu memberkatimu lebih dan lebih lagi malam hari ini. Kasih-Nya yang sempurna, sungguh tidak bisa dipikirin, tidak bisa dipikirkan. Malam hari ini tidak perlu lagi kita menduga-duga kira-kira apa yang sudah Allah siapkan, kira-kira apa yang sudah Allah mau perbuat dalam hidup kita. Tetapi malam hari ini kita pikirkan, kita rasakan, kita alami bahwa Tuhan Yesus baik, akan selalu baik. Dan kita semua ada dalam naungan kasih-Nya yang sempurna. Baik Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Kita tetap buka hati kita. Kita tetap mau terima urapannya. Kita tetap mau terima kekuatan hadirat-Nya, damai sejahtera, damai sejati yang hanya ada dari Bapa kita. Sungguh Bapa, kasih-Mu sempurna. Ketika Kau utus Tuhan Yesus di tengah-tengah serigala, Tuhan Yesus adalah bukti yang nyata bahwa kasih-Mu untuk kami terlalu besar Bapa. Dan ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, disitulah puncak sempurnanya kasih-Mu Bapa. Seseorang yang sudah berkorban, seseorang yang sudah ambil dosa, seseorang yang sudah pikul penghakiman dan penghukuman dosa kami Bapa, Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Itulah puncak sempurnanya kasih-Mu untuk kami. Itulah karya-Mu yang terbesar, lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini kami boleh memanggil Bapa. Kami boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Ketika Yesus berseru, Allahku ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dia menggantikan kita sehingga kita berseru, Bapakku, Bapakku, Engkau selalu ada bersama-sama aku Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Bapa, kami nyatakan kami perlu Engkau lebih dan lebih lagi Bapa. Kami perlu kasih-Mu yang sempurna itu untuk hadir kembali dalam kehidupan kami Bapa. Menguasai setiap sisi kehidupan kami Bapa. Sehingga kami adalah menjadi anak-anak-Mu yang boleh menjadi cermin bahwa Engkau ya Bapa, Engkau adalah sungguh Allah yang
ada dan hadir senantiasa dalam kehidupan kami. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku dapati di hanya ku dalam-Mu Bapa. temukan di dalam-Mu, Yesusku, Yesusku. pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita resapi arti kata-kata dalam doa penyembahan malam hari ini. Belum pernah ditemui seorang yang rela mati menggantikan posisi kita malam hari ini. Belum pernah ada orang yang rela menanggung kesalahan, bahkan kesalahan umatnya yang paling dikasihinya. Belum pernah ada selain satu pribadi, Yesus yang luar biasa. Mari kita renungi, mari kita naikkan doa ini lagi bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Maka kami memuji-Mu, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. inilah karya yang terbesar itu Bapa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih-Mu yang sungguh terindah, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. ini pujian kami, Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di
setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya yang terbesar, Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. karya terbesar, Terbesar dalam hidup, pengorbananmu Tuhan. pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus kau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesusku, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. ya la 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 la. Sikada di 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 la 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 la. Sungguh pengorbananmu, pengorbananmu Bapa yang selamatkan kami. Karya terbesarmu, terima kasih Yesus. Ya la 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 di 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 di. Yesus, Yesus. Sikara la 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 ya di 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 di. Ya la 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 ya di 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 kami buka hati kami untuk kasih-Mu yang sempurna, untuk urapan-Mu Bapa, untuk kasih sempurna-Mu Bapa. Sikara la 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 la. Sikara puaskan kami Bapa yang haus akan Engkau, kami yang Kau temukan Bapa, bawa kami erat dalam pelukan kasih-Mu, lebih erat lagi Bapa, peluk kami, puaskan kami. Ya la 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 la. Sikara la 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 shia da 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 da. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terus mengalir Bapak. Terus penuhi hati kami dengan urapan-Mu, dengan damai sejahtera-Mu Bapak. Dengan sukacita-Mu Bapak. Dengan kekuatan yang daripada-Mu Bapak. Dengan kesembuhan, dengan pemulihan Bapak.
Engkaulah pokok anggur Bapa, kami hanyalah ranting-rantingnya Bapa. Engkaulah sumber kekuatan Bapa dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa untuk malam hari ini. Dan kami percaya Bapa, yang lebih dahsyat lagi, yang lebih luar biasa lagi, akan disampaikan lewat setiap perkataan firman-Mu yang akan dibawakan oleh anak-Mu, Ibu Esther Kandau Bapa malam hari ini Bapa. Kami serahkan anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Apa yang anak-Mu ini rasakan, apa yang anak-Mu ini pikirkan, semuanya dengan iman kami katakan semuanya adalah kehendak-Mu untuk kami domba-domba-Mu di persekutuan doa online ini Bapa. Biarlah Bapa malam hari ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit dipulihkan, disembuhkan, yang haus akan kasih-Mu boleh dipuaskan dahaganya. Ketika firman itu dilepaskan malam hari ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Waktu ini adalah waktu milik-Mu. Kami mau dengarkan setiap kuasa-Mu melanda dalam kehidupan kami malam hari ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Doa ini kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Ibu Esther Kandau kami persilakan. Shalom. Shalom. Damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi menaungi kita semuanya. Dan kita berdoa, sudah tadi berdoa kan, minta biar Roh Kudus menaungi kita semua, menguasai dan memimpin seluruh keberadaan kita. Yang akan dibahas temanya adalah kasih yang sempurna. Tidak ada kasih yang lebih daripada kasih Allah kepada kita manusia. Kita sayang umpamanya kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada mantu kita, pada sahabat kita. Tapi sayang kita, kasih kita terbatas. Sedangkan kasih Tuhan tak terbatas. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma 5 ayat 8. Demikian bunyinya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita renungkan baik-baik. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah sayang kita mati-matian. Sampai Dia mau mati bagi kita orang berdosa. Terlebih lagi kita sudah diselamatkan oleh Dia. Kasih-Nya luar biasa, sempurna adanya. Biarlah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, ketika kami masih berdosa, belum mengenal Engkau, Engkau sudah mau mati untuk kami dan selamatkan kami. Renungkan aja ini. Kita sayang terbatas, sangat terbatas. Nanti kalau yang kita sayang buat salah, kita marah. Sedangkan Tuhan itu kasih-Nya luar biasa bagi saudara dan saya. Sudah berapa banyak kali kita buat salah. Sudah berkali, ratusan kali, bahkan ribuan kali kita buat salah. Tapi kasih-Nya tetap. Masa prapaskah seperti ini adalah masa pertobatan. Biar kita datang kepada Tuhan dan kita berkata kepada Dia, Tuhan, di mana kami salah, di mana kami benci, di mana kami tidak melakukan apa yang Kau suruh. Ampuni kami, sadarkan kami dan tolong kami supaya kami menjadi sempurna. Karena Engkau mau supaya kami menjadi sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya.
Selanjutnya kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4, sama-sama kita buka. 1 Yohanes 4 ayat 10. Demikian bunyinya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, kita ini semua orang berdosa. Semua, tak terkecuali kalau firman Tuhan berkata. Tapi Alkitab berkata di sini, bukan kita yang mengasihi Allah. Bukan kita yang mencari wajahnya. Bukan kita yang menanti-nantikan dan mencari dia. Tetapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya. Bayangkan dia berikan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, bisa bayangkan hati Bapa di sorga yang memberikan anaknya bagi kita untuk agar kita didamaikan dengan Bapa di sorga karena dosa kita. Dan ketika putranya dikirim ke dunia ini, manusia itu tidak ramah. Manusia itu tidak menerima dia. Bahkan terimanya di kandang. Tidak ada tempat katanya. Coba kalau konglomerat datang di penginapan itu. Seorang kaya raya konglomerat dan dia bilang, adakah tempat? Kalau boleh dia kasih master room-nya untuk orang itu. Tapi karena Yesus yang datang, karena Bunda Maria dan Yusuf yang datang, Bunda Maria pada saat itu tidak cantik. Orang yang kalau sudah mengandung sangat besar, sudah mau melahirkan, nggak ada cakepnya. Coba lihat mama-mama yang udah mau melahirkan, hidungnya jadi besar, mulutnya jadi bengkak, di sini pada gatal-gatal, semua bengkak, nggak ada. Tangannya masih yang pakai cincin sampai mesti dikeluarin cincinnya karena bengkak, kaki bengkak, pinggang yang tadinya kecil, wah melebar, perutnya kempes, waduh. Jadi mana cakep, tidak ada cakep. Bunda Maria pada saat itu juga tidak cakep. Dan datang dari jauh, jadi udah kotor, debu. Dan Yusuf, karena dia berjalan, dia kasih istrinya duduk di atas keledai. Jadi dia kelihatan capek, berdebu, kotor. Jadi siapa mau terima orang begini? Coba, jujur kita. Kalau orang datang ke kita, dia ketuk pintu. Boleh nggak saya bermalam di sini? Istri saya mau melahirkan, boleh nggak saya bermalam di sini? Saya lagi nggak ada uang, saya orang susah. Kita terima nggak? Kita juga sama, kita kasih. Kalau toh kita terima, kita kasih kamar yang paling belakang. Tidak mungkin kita kasih master bedroom. Tidak mungkin. Jadi saya renung-renungkan. Apa Bapa di dalam sorga tidak pecah hatinya. Tidak susah hatinya. Dia berikan putranya yang tunggal untuk kita. Untuk menyelamatkan kita. Tapi kita tidak ramah terhadap dia. Kemudian diludahin. Dipukul, ditempeleng. Bahkan kepalanya dipukul dengan bulu. Dan disalibkan. Apa Bapa di sorga tidak? Hatinya tidak pecah-pecah. Apa hatinya sakit, pilu. Tapi dia mengorbankan anaknya. Karena hanya Yesus yang adalah kudus dapat menyelamatkan. Bapa tidak boleh tolong. Tidak boleh tolong. Harus dia seorang diri menyelamatkan kita. Tanpa pertolongan daripada Bapa. Bisa saja Bapa tolong. Dia ulurkan tangannya aja. Jarinya aja. Udah selesai semuanya. Tapi dia tidak boleh tolong. Sehingga Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani.
tadi. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa di sorga, kalau dia boleh menjerit kepada anak, aku harus nak, supaya engkau menyelamatkan seisi dunia. Dan dosa mereka didamaikan dengan Bapa di dalam sorga. Pilu hati Bapa melihat, tapi dia harus melakukan. Dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi saya lihat di HP saya. Ada yang kirim. 2 anak kecil, kakak beradik. Kecil, bocah banget. Mereka itu, si adik ini jahil. Tiap kali dia mau pukul kakaknya. Tiap kali dia mau rampas. Ada yang sesuatu di dalam tangan kakaknya, dia mau rampas aja. Tapi apa yang dilakukan oleh kakaknya? Dia tidak balas. Dia jauh lebih besar. Dia bisa aja pukul adiknya. Tapi dia tidak lakukan. Dan adik ini ngeyel. Terus menerus mengganggu kakaknya. Tapi akhirnya ketika dia pukul kakaknya, apa yang dilakukan oleh kakaknya? Dipeluknya. Saya renungkan, ini anak kecil lakukan ini. Apa kita sebagai orang dewasa lakukan, yang sudah ikut SHDR, yang sudah ikut pertumbuhan, yang sudah ikut seminar ruka batin? Apakah kita mengampuni orang yang memukul kita? Mungkin secara fisik dia tidak pukul, tetapi dia menyakiti hati, dia mengecewakan, dia mengkhianati. Apa kita bisa balas seperti kakak itu, merangkul? Ini kita harus belajar. Biar pada masa prapaskah ini, pertobatan masuk dalam hidup kita. Dan kita minta ampun kepada Tuhan untuk semua dosa dan kesalahan yang kita buat. Saya minum dulu ya. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih. Selanjutnya kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata demikian. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Renungkan ini. Jadi kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita mengasihi karena ada begitu penuh kasih kita, tidak. Kita manusia yang sangat-sangat terbatas. Ada marahnya, ada geramnya, ada dendamnya. Tapi kalau Tuhan masuk, Roh Kudus masuk di dalam hati dan batin kita, dia bereskan. Sama seperti dia lahir di kandang. Dia bereskan semuanya. Dan dia ubah kandang itu menjadi istana. Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi hati kita yang kotor, hati kita yang benci, hati kita yang dendam, semua dibereskan. Di mana firman Tuhan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di dalam Yohanes 1 ayat 39 berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di dalam perayaan Ekaristi selalu kita ucap. Tapi saya juga tambahkan. Kalau anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Dan kedua, anak domba Allah yang menghapus sakit penyakit kita, kasihanilah kami. Kalau dia bisa hapus dosa dunia, maka dia bisa hapus sakit penyakit kita. Gampang, karena sakit penyakit itu akibat daripada dosa. Karena pikiran kita buruk, jadi sakit. Karena negatif, jadi sakit. Karena iri, dengki, jadi sakit. Karena makan tidak betul, jadi sakit. Jadi saya tiap hari, kalau ikut perayaan Ekaristi, dan berkata, anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia, dosa saya, kasihanilah saya. Anak domba Allah yang menghapus sakit penyakit, kasihanilah saya. Jadi firman Tuhan itu dalam, tapi make it personal. Buatlah itu pribadi, bukan untuk umum saja, tapi pribadi. Karena Tuhan berbicara kita sekalian. Selanjutnya kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14 demikian bunyinya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau sampai kita bisa beribadah kepada Dia, karena kita telah disucikan oleh darah anak domba Allah, semua perbuatan yang sia-sia kita, semua dosa, semua kutuk, semua kesalahan kita telah dibasuh dengan darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah tertumpah di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk Dia kah? Tidak. Untuk Bapa kah? Tidak. Tapi tertumpah di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Dalam paket keselamatan itu ada kesembuhan. Dalam paket keselamatan itu ada berkat. Dalam paket keselamatan itu ada damai sejahtera, ada sukacita. Dalam paket keselamatan itu kita yang miskin jadi kaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Apa saja yang saudara perlu? Saudara perlu kaya dalam kasih, minta sama Tuhan. Saudara perlu kaya dalam pengampunan, minta sama Tuhan. Saudara perlu kaya karena saat ini tekanan ekonomi, pada saat pandemi COVID ini ada virus yang merajalela. Dan pada saat itu saudara perlu pertolongan. Di mana-mana ada orang di PHK-kan, di mana tokonya tidak laku, usahanya kurang. Saudara perlu minta uang, minta kepada Dia. Ingat, sumber berkat kita adalah Tuhan, bukan pekerjaan kita, bukan dagangan kita. Itu bukan sumber berkat kita, tapi sumber berkat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa saja yang saudara perlu, minta kepada Dia. Karena Dia adalah sumber berkat saudara dan saya. Dia telah menebus kita dari semua perbuatan kita yang sia-sia. Dan Dia yang lebih mau kita berbahagia, kita damai, kita sehat, kita diberkati, kita kaya, kaya dalam rahmat, kaya dalam kasih, kaya dalam segala hal. Saudara boleh minta pada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang membagi-bagikan kepada kita oleh karena pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas 15, di mana seorang ayah, dia punya 2 anak. Tapi yang bungsu, ayahnya masih ada, bayangkan. Dia udah minta warisan. Untuk orang timur, tidak mungkin kalau orang tuanya masih hidup, anaknya sudah minta warisan. Tapi ayahnya memberi. Dan Alkitab mencatat di sini, ayat 12 dari Injil Lukas 15, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ingat, ayah ini membagi harta warisan itu
di antara mereka. Baik yang sulung maupun yang bungsu, dua-dua dapat. Jadi udah dibagi. Dikasih sama anak-anak. Betapa baiknya ayah ini. Tapi apa yang dibuat oleh si bungsu? Dia pergi, Alkitab berkata, dia menjual, dia pergi ke negeri yang jauh. Kemudian dia hidup berfoya-foya dan dihabiskan semuanya itu. Apa yang dia berfoya-foya. Tentu kalau kita banyak uang, banyak teman. Aduh, itu kalau itu udah umum. Kalau kita banyak uang, banyak harta, waduh semua orang bermau berteman dengan kita. Tapi sebegitu dia hambur-hamburkan sehingga akhirnya dia tiba pada kandang babi. Ampas pun dia tidak bisa makan. Sebegitu jatuh jauhnya dari level yang paling tinggi, dia jatuh ke level yang paling rendah. Berapa banyak daripada umat manusia yang diberikan anugerah begitu besar, diberikan karunia begitu besar, diberikan harta kekayaan begitu besar, tapi berfoya-foya dan melakukan hal-hal yang sia-sia sampai jatuh ke kandang babi. Jadi itu level paling rendah. Babi itu berarti najis untuk orang Israel. Dan ketika dia berada di kandang babi, tidak ada makanan. Dia sudah compang-camping bau babi. Dia udah dinamakan kandang babi jadi bau babi. Dia punya pakaian compang-camping. Tiba-tiba dia teringat. Ketika dia senang, dia nggak ingat papanya. Tidak. Tapi ketika dia berada di kandang, dia udah lapar. Alkitab mencatat. Dia teringat akan rumah bapaknya. Di sana makanannya limpah. Di sana dia menikmati kasih daripada bapaknya. Dia teringat kata firman Tuhan di sini. Dia menyadari keadaannya. Dan satu perkara dia buat. Dia bangkit. Alkitab mencatat pada ayat 18. Ia bangkit dan dia pergi kepada bapaknya. Dan serta berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi dia sadar, saya sudah berdosa, saya bersalah. Biarlah pada masa prapaskah ini kita renungkan, adakah kesalahan kita buat terhadap orang tua kita? Bertobatlah. Adakah kesalahan yang kita terhadap tobat? Kesalahan yang kita terhadap gereja kita? Bertobatlah. Dan sama seperti anak ini, dia bukan hanya menyesal, tapi Alkitab berkata, dia bangkit dan dia pergi. Dia pergi kepada Bapa. Dan pada saat dia pergi kepada Bapa, ada pengakuan. Penting sekali bagi saudara dan saya mengaku dosa kita, mengaku kesalahan kita, mengaku kegagalan kita, mengaku kesia-siaan kita. Kita mengaku kepada Bapa. Dan kitab suci berkata di sini, dia bilang, nggak usah deh anggap saya anak, saya nggak layak menjadi anakmu. Jadikan aku katanya pembantu daripadamu. Jadikan aku orang rumah. Maka bangkitlah ia pergi dan pergi ke bapaknya. Ayat 20, ayat itu berlari kepada merangkul dan mencium dia. Jadi sama seperti ketika manusia jatuh dalam dosa dan Adam dan Hawa bersembunyi di balik pohon, yang mengambil inisiatif untuk mencari orang berdosa yaitu Adam. Bukan Adam minta ampun Tuhan, saya udah salah, ampun. Tidak, dia bersembunyi. Tuhan yang ambil inisiatif untuk mencari. Dan dia berkata,
di manakah engkau? Juga pada masa Prapaskah ini, mari kita introspeksi. Di manakah kita berada saat ini? Mungkin kita giat di dalam pelayanan, kita giat di dalam pekerjaan Tuhan, tapi selidiki hatimu. Ada orang giat di dalam pelayanan, tapi doyan nonton pornografi. Ada, sampai mengaku, sampai kedapatan. Dia giat sekali, giat berdoa, giat dalam pelayanan, giat untuk kesana kemari, tapi giat dalam pornografi. Kita minta kepada Tuhan, di mana Tuhan berkata, di manakah engkau? Kalau engkau giat dalam dosa, ada orang dalam pelayanan tahu semua berkat dapat dari Tuhan, tapi dia giat sekali dalam kikir, dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Tuhan bertanya, di manakah engkau? Biarlah pada masa Prapaskah ini kita sungguh-sungguh rekonsiliasi dengan Tuhan. Ada masa Prapaskah ini di mana pengakuan dosa kita lakukan. Selidikilah aku Tuhan, kenalilah hatiku, dan biar kita semua dengan pertolongan Roh Allah, Roh Kudus, kita bukan jadi orang munafik, tapi kita dengan pertolongan Roh Kudus kita mengaku, dan pengampunan daripada Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kembali ayahnya yang berlari, bukan anak yang berlari datang. Anak itu pasti udah takut kan, mau pulang ke rumah Bapak, diterima nggak ya? Aduh, saya pulang ke rumah Bapak, saya ini masih dikenalin sama ayah saya nggak? Kalau saya pulang, apa saya nggak diusir? Macam-macam timbul pikiran. Tapi ketika dia kembali, ayahnya dari jauh sudah melihat dia. Berarti ayahnya menantikan dia kembali. Dan Alkitab berkata, ayahnya berlari. Anak itu dengan pelan dia datang kembali ke rumah bapaknya. Tapi menurut Alkitab, ayahnya berlari, merangkul dia dan mencium. Ayahnya nggak suruh, kamu mandi ya. Kamu udah bau babi. Mana itu uang saya kasih sama kamu? Tidak ada satu pertanyaan yang keluar dari mulut ayahnya. Karena ayahnya tahu dia kembali. Ada pertobatan di dalam hatinya. Biarlah pada masa Prapaskah ini kita semua kembali kepada Tuhan. Apapun kesalahan, orang lain tidak tahu kesalahan yang kita buat. Orang lain tidak tahu kesian yang kita buat, apa yang kita kerjakan, orang lain tidak tahu. Tapi Bapa tahu. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, maka Dia beri pengampunan. Selanjutnya kita lihat ketika anak ini datang, dia mengaku semua dosa dan kesalahannya, apa yang dilakukan oleh Bapa. Tetapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakan cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia. Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Luar biasa hati Bapa di dalam sorga. Dengan dia memberikan putranya yang tunggal kepada saudara dan saya. Apa yang dia lakukan? Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Saudara dan saya dikenakan menurut firman Tuhan jubah kebenaran. Kita orang bersalah, orang najis, orang munafik, orang berdosa, tapi Tuhan memberikan kepada kita jubah kebenaran. Ketika dia melihat kita, dia tidak melihat dosa kita, tapi apa yang dia lihat, apa yang Yesus buat bagi saudara dan saya. Kita ditebus oleh darah anak domba Allah dan diberikan jubah kebenaran. Kemudian
diberikan cincin, dan diberikan sepatu. Pada masa itu, untuk anak kalau dia dapat cincin, itu stempel ring. Jadi kalau dulu kan capnya pakai cincin. Kemudian sepatu. Hanya anak yang boleh pakai sepatu masuk rumah. Kalau hamba tidak boleh. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan pulihkan total anak yang berdosa, anak yang hidup sia-sia, anak yang menghabiskan uang dengan pelacur-pelacur. Tapi ketika dia kembali, ayahnya rangkul, cium dia, berikan jubah kebenaran, berikan dia cincin, berikan dia sepatu. Dengan kata lain, engkau boleh masuk lagi. Terpujilah Kristus yang berkorban bagi kita sekalian. Mari kita hargai, mari kita hormati apa yang Tuhan Yesus buat. Tapi terutama kita renungkan apa yang Bapa buat bagi kita. Dia berikan putranya yang tunggal untuk kita. Dia tahu di situ akan ditombak, akan dipukul, akan diludahin, bahkan akan ditempeleng. Tahu Tuhan. Tapi dia berikan anak yang tunggal supaya kita di dalam Kristus oleh pengorbanan Yesus kita dipulihkan. Kita tidak layak, tapi Tuhan layakkan. Kita tidak benar, tapi Tuhan benar. Kita tidak suci, tapi Tuhan sucikan dengan darahnya yang suci. Luar biasa. Kemudian apa yang dia lakukan? Ambil lembu yang tambun, bukan yang kurus yang sakit-sakit, tapi ambil lembu yang tambun. Kemudian kita akan makan dan bersuka cita. Dengan kata lain, diadakan pesta. Kalau orang bertobat datang kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, sorga berpesta, para malaikat berpesta. Kalau saudara mau buat resepsi di sorga, bertobat. Kalau saudara suka supaya terjadi resepsi di sorga, bertobat. Karena itu ada sukacita luar biasa. Ada pesta yang diadakan. Tapi kalau kita lihat, mereka bersuka cita, tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling. Ini anak yang sulung ini, dia di rumah aja, dia kerja loh. Dari pagi sampai malam, dia lakukan apa yang bapaknya suruh, tapi hatinya penuh dendam. Hatinya marah, hatinya iri, hatinya benci. Harusnya dia berbelas kasihan kepada adiknya. Sama yang seperti tadi saya cerita, itu kakak beradik yang bocah itu. Mereka ketika adiknya buat salah, dia rangkul. Adiknya ngeyel, dia rangkul. Harusnya kakak ini begini. Tapi apa yang dia lakukan? Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ingat, ketika anak bungsu pulang, ayahnya keluar rumah, lari bertemu. Anak sulung marah-marah karena dengki, karena iri, karena jealous. Yang keluar rumah siapa? Ayahnya. Kakaknya itu nggak mau masuk, saking marahnya. Tapi yang keluar rumah adalah ayahnya. Jadi selalu ayah, Bapa di sorga yang ambil inisiatif supaya saudara dan saya bertobat. Supaya kita hidup lebih baik dan lebih menyenangkan hati Bapa di sorga. Jangan pikir kita yang cari Bapa. Bapa yang cari kita. Dan kalau dia bertemu dengan kita, kasihnya dia limpahkan kepada kita. Karena kasihnya sempurna adanya. Tetapi ia menjawab, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing, katanya, untuk bersuka cita dengan sahabatku. Tetapi baru saya datang, anak Bapa, dia bukan bilang datang adik saya, tapi dia bilang anak Bapa datang,
Baru saja anak Bapak datang, jadi dia tidak anggap ini adik. Sama sekali tidak. Karena hatinya penuh kebencian. Hatinya penuh geram dan marah. Maka kitab suci berkata di sini, telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Oh, dia tahu ya, adik ini memboroskan harta kekayaan dengan pelacur-pelacur. Jadi dia selalu cari info. Ini adikku ada di mana? Bukan untuk menolong adiknya, tapi dia mencari info supaya tahu kelemahan, kekurangan, kejahatan yang dibuat oleh adiknya. Jadi dia kumpul info bukan untuk membuat supaya adiknya bertobat, tapi dia kumpul info supaya satu waktu kelak kalau engkau kembali, ini loh kejahatan, aku tahu apa yang kau buat. Padahalnya bapaknya ketika dia kembali, dia tidak tanya sepatah kata pun tentang apa yang dia buat dengan uang itu. Selanjutnya firman Tuhan berkata, maka Bapak menyembelih anak kelembu tambun itu untuk dia, kata ayahnya kepadanya, anakku. Kan tadi dia bilang, anakmu kembali. Jadi bukan adiknya, tapi ayah, baik yang adik maupun sulung. Dia berkata, anakku. Anak yang marah-marah nih. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Mine is yours. Ini pegang baik-baik. Kepunyaan Bapa di sorga adalah kepunyaan kita. Firman Tuhan berkata, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Mine is yours. Saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan sorga. Oleh karena pengorbanan Kristus, dia jadikan kita ahli waris. Dia jadikan kita biji mata Tuhan. Dia jadikan kita masterpiece. Dia mengasihi kita. Kita mulia di matanya. Dan kita sangat berharga oleh Bapa. Sehingga dia berkata, salahmu sendirilah nak. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Engkau bersama-sama dengan aku serumah. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dia tidak menganggap itu adiknya, tapi bapaknya berkata, adikmu. Dia kan bilang tadi, anakmu. Tapi bapaknya bilang, itu adikmu. Biarlah kita sekalian, kalau di dalam keluarga, ya biasalah dalam keluarga ada mungkin satu sama lain kurang cocok, ada konflik. Biar pada masa prapaskah ini kita minta ampun pada Tuhan. Kita pulihkan keadaan kita, kakak beradik, ipar-ipar, mama papa, mertua. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, pada masa prapaskah ini kami mau renungkan apa yang kau buat, pengorbananmu yang di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Di dalam Injil Yohanes 19, firman Tuhan berkata, sudah selesai, kata Tuhan. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari kita renungkan, Tuhan berkata sudah selesai, misinya accomplished. Sudah selesai. Dan dia lakukan semua, nggak usah tambah, kita nggak usah kurangin untuk mendapat kekudusan. Tidak. Dia menyelesaikan sempurna dengan mati di atas kayu salib. Berkorban bagi saudara dan saya. Tumpahkan darahnya yang kudus di atas kayu salib. Dia berkorban untuk kita. Dan firman Tuhan berkata, dia tundukkan kepalanya. Dan
menyerahkan nyawanya. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus tidak dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya dan ia mati. Ia tidak terpaksa mati, tidak dipaksa mati. Dia juga tidak dibunuh. Siapapun mau bunuh dia nggak bisa mati. Karena dia adalah aku yang mati. Dia panggil dari kematian. Jadi dia nggak bakal mati. Sekalipun darahnya, tetes darah terakhir berteteskan ke tanah, dia tidak akan mati. Makanya firman Tuhan berkata, dia tundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Kemudian mungkin Bapak Ibu mau ngambil waktu untuk memberikan persembahan, kami akan tetap, mari kita tetap memberikan puji-pujian yang terbaik untuk pada malam hari ini. Ku tak membawa apapun juga, Bapak. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini yang ku punya Bapa, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Baik Bapak Ibu, kita akan segera menutup persekutuan doa online kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Sebelum kita doa penutup, kita akan naikkan doa untuk bangsa Indonesia. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa,
Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami. Pandanglah bangsa ini dengan belas kasihan-Mu. Berikan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkan orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk acara-Mu malam hari ini di Persekutuan Doa Online. Engkau sendiri yang hadir secara pribadi, walaupun kami terpisah di rumah kami masing-masing, tetapi Engkau Allah yang maha hadir. Engkau yang memberkati kami masing-masing secara pribadi. Tidak terlewatkan satu pribadi pun malam hari ini yang tidak Engkau berkati. Semua mengalami kepenuhan, semua mengalami urapan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa, dan Bapa kami percaya Engkau adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Kami mau angkat iman kami Bapa. Kami percaya Engkau sudah berjalan mendahului di depan kami. Engkau sudah persiapkan segala sesuatunya di depan kami. Sehingga kami tidak perlu lagi merasa takut, kami tidak perlu lagi merasa khawatir, karena kami berserah kepada tangan yang maha perkasa. Kami tidak salah menyerahkan iman kami, yaitu kepadamu ya Bapa. Engkau sudah atur segala sesuatunya di hadapan kami, penyertaan jalan hidup kami Bapa, sehingga semuanya boleh kami katakan malam hari ini, kami ada dalam rancangan indah-Mu dan dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, dan kami bersyukur untuk Persekutuan Doa Online malam hari ini. Kalau sebentar kami hendak kembali melanjutkan karya duniawi kami Bapa, kami percaya Bapa Engkau tidak melepaskan tangan kami, Engkau tetap menuntun tangan kami, Engkau tidak pernah melepaskan urapan-Mu sedetik pun atas kami Bapa, sehingga dimanapun kami berada, orang-orang sekeliling kami, sesama kami boleh melihat bahwa kami adalah saksi-saksi hidup-Mu, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berhasil, dan mereka boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh nyata hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, kumpulkan kami kembali Senin yang akan datang dengan kerinduan yang baru, dengan kehausan yang lebih lagi akan Engkau, dengan semangat untuk bersyukur, semangat untuk memuji dan menyembah-Mu, memberikan yang terbaik. Terima kasih banyak ya Bapa. Seluruh doa dan penyembahan kami, seluruh persembahan kami malam ini, hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat mengikuti perayaan Trihari Suci, dan selamat menjalani hidup berkemenangan bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati.